Di bagian ini kita akan mencoba untuk menguji pewarna makanan, apakah alami ataukah tidak ya. Di sini alat dan bahannya tentu saja sampel makanan atau yang akan kita uji. Dan di sini ada standarnya yaitu bunga, kemudian juga ada buah naga. Nah, kemudian ada juga alatnya, ini ada plat tetes. Kalau tidak ada di rumah, kalian boleh menggunakan piring tapi yang putih supaya warnanya nanti kelihatan ya. Kemudian alat ujinya kita menggunakan asam. Dasarnya adalah pewarna-pewarna yang tidak diizinkan atau pewarna yang dilarang itu sulit larut jika berada atau direaksikan dengan asam. Nah, karena itu kita pakai asam cuka. Ini mudah didapat, silahkan asam cuka atau cuka dapur, cuka makan ya. Baik, jadi tadi dasar teorinya adalah jika pewarna yang tidak diizinkan, entah itu pewarna tekstil yang sering juga dipakai untuk pewarna makanan, itu sulit larut. Nah, jadi kalau larut itu berarti pewarna alami ataupun pewarna sintetis tetapi diizinkan. Caranya bagaimana? Mudah saja, semua sampel makanan ini letakkan di plat tetes ini sedikit-sedikit saja. Di sini Ibu ambil bunga, kemudian kelopak bunganya, kemudian di sini buah naga, ini permen yang warna-warni, ambil sedikit, nah, taruh di sini. Kemudian ini sampel B, ini sampel A, permen, sampel B ini makanan, kue, kemudian sampel C ini kerupuk, nah, ini seperti ini sampel C ini kerupuk, kemudian D ada saus sambal, ini kita taruh di sini saus sambal. Oke, nah caranya mudah. Nah, ini sampelnya kita singkirkan dulu. Nah, perhatikan di sini, teteskan saja cuka ini ke dalam sampel makanan tersebut. Nah, kita gunakan cuka. Nah, cuka ini karena baunya menyengat, jangan lupa ketika kalian menuangkannya harus menggunakan masker ya. Jadi tinggal diteteskan saja seperti ini ya, teteskan semuanya sedikit saja. Nah, kemudian jangan lupa langsung ditutup cukanya. Jika dia larut, kalian boleh menggunakan tusuk gigi, nah seperti ini. Nah, jika dia larut, nah seperti ini, maka dia termasuk pewarna yang diizinkan, pewarna alami. Jadi pembandingnya kita menggunakan pewarna yang sudah kita kenal, yaitu yang alami. Nah seperti ini larut. Nah, kemudian jangan lupa dicuci dulu sebelum pindah ke sampel berikutnya. Kemudian ini bunga juga kalian perhatikan. Nah jika dia larut, maka dia merupakan pewarna alami. Seperti ini. Nah ini tipis sekali tapi dia sudah kelihatan ini larut. Nah seperti ini ya. Nah, kemudian kita cek untuk yang lain. Nah, seperti ini. Nah ini juga ternyata larut. Nah berarti ini boleh digunakan. Kemudian yang ini, nah ini kurang jelas, ini tadi kurang banyak sampelnya. Nah, perhatikan larut, tetapi tidak sebanyak ketika warna ungu yang di sini. Ya. Kemudian kerupuk. Nah, ini sampel C. Ini juga larut, ya, tetapi sedikit ya, warnanya. Oke. Kemudian ini, ya, ternyata semuanya larut. Nah, jadi ini pewarna ini berarti diizinkan, ya. Jadi seperti ini cara kita mengecek pewarna pada makanan. Nah, jika tidak larut, nah kita masih harus mengecek lagi, misalkan dengan menggunakan kromatografi seperti yang sudah kita pelajari di kelas
7. Ya, jadi kalian seperti ini teteskan yang sampel-sampel ini sudah dilarutkan. Kalau sulit larut maka larutkan dulu dalam air panas, lalu teteskan seperti ini, seperti dulu waktu itu. Kemudian ditaruh di air, jangan lupa sampai di bawah batas tanda yang sampelnya. Kalau dia tidak naik seperti ini, maka dia merupakan pewarna tekstil. Tapi kalau larut, artinya dia naik, terurai, maka dia bukan pewarna tekstil. Seperti ini, mudah bukan? Nah, silahkan diuji semua pewarna-pewarna yang ada di sekitar kalian, jajanan-jajanan yang kalian sering beli, ya, sering makan. Oke.